Claudine Blanchard, atau Didi Blanchard, adalah seorang ibu berusia 48 tahun, tinggal bersama anaknya, Gypsy Rose Blanchard. Mereka tinggal di West Volunteer Way, Springfield, Missouri, Amerika Serikat. Didi dikenal mudah bergaul dan dermawan. Ia tak punya pekerjaan, hari-harinya dihabiskan untuk merawat sang anak. Gypsy lahir pada tanggal 27 Juli tahun 1991. Sang ibu mengatakan, Gypsy mengidap berbagai penyakit, mulai dari cacat kromosom, distrofi otot, epilepsi, asma berat, apnea tidur, leukemia, kerusakan otak, hingga penyakit mata. Gypsy tidak bisa berjalan, dan harus duduk di kursi roda, tubuhnya kurus dan pucat, giginya ompong tak terawat, kacamata besar yang ia gunakan membuatnya terlihat lebih tua. Karena kondisinya, Gypsy harus menjalani sekolah rumah. Sang ibu mengatakan, Gypsy seperti anak berusia 7 tahun, dan tidak seperti anak seusianya. Kisah ibu dan anak ini menjadi sorotan media, hingga pada Juni tahun 2015, kehidupan mereka yang sebenarnya terungkap. Si jalang itu mati, tulis akun Facebook bernama Didi Blanchard. Tidak beberapa lama, akun itu menuliskan komentar di unggahannya sendiri, "Aku pukul si gemuk dan perkosa anaknya yang polos," teriakannya sangat kencang. Salah satu tetangga yang melihat unggahan tersebut, langsung menghubungi Didi, namun tidak mendapat jawaban. Tetangga tersebut mencoba masuk rumah Didi, namun tidak bisa. Sang tetangga dan suaminya langsung menghubungi 911. Pada pukul 22.45, polisi menemukan jasad Didi di dalam kamar mandi. Tubuhnya penuh luka tusuk, Didi dinyatakan telah tewas sejak beberapa hari yang lalu. Namun, polisi tidak menemukan Gypsy. Seorang tetangga mengatakan, Gypsy menjalani hubungan rahasia dengan kekasih online-nya. Menurutnya, Gypsy bertemu pacar rahasianya di salah satu situs kencan. Gypsy sangat mencintai kekasihnya, namun takut untuk memberitahu sang ibu. Sebab ibunya tidak akan merestui hubungan mereka. Setelah mendapat informasi tersebut, penyelidikan polisi mulai mengarah ke satu nama, yaitu Nicholas Godejohn. Tak butuh waktu lama, petugas langsung menangkap Godejohn di rumahnya, dan menemukan Gypsy bersamanya dalam keadaan sehat. Berdasarkan keterangan polisi, Gypsy tidak menggunakan kursi roda karena ia dapat berjalan normal. Ia juga tidak membutuhkan tabung oksigen dan tidak ada yang salah dengan kondisinya. Gypsy ternyata tidak botak. Ia hanya memiliki rambut pendek yang dicukur. Agar terlihat seperti orang sakit, Gypsy mengaku bahwa semua penyakitnya hanyalah kebohongan yang diciptakan ibunya. Polisi juga mengatakan, Didi mengidap sindrom Munchausen, kondisi di mana seorang berbohong tentang kesehatan demi mendapatkan simpati dan keuntungan. Selama aksinya, Didi dan Gypsy mendapatkan banyak fasilitas secara gratis, mulai dari tiket pesawat gratis, menginap di villa bagi pasien kanker, hingga berlibur ke Disney World. Gypsy pernah mencoba untuk kabur dari sang ibu, namun gagal, hingga ia bertemu dengan sang kekasih, Nicholas Godejohn. Gypsy dan Godejohn telah menjalin hubungan selama 2 tahun. Godejohn tidak peduli Gypsy sakit dan duduk di kursi roda. Mereka berdua bahkan sudah merencanakan pernikahan dan nama anak. Menurut penyelidikan polisi, Gypsy dan Godejohn telah merencanakan pembunuhan sang ibu. Penyidik juga menemukan percakapan saat Gypsy meminta Godejohn untuk membunuh sang ibu. Gypsy dan Godejohn memutuskan untuk bertemu pada Maret tahun 2015. Gypsy menggunakan gaun Cinderella, sedangkan Godejohn menjadi pangeran tampan. Tapi rencana itu gagal karena tak diizinkan sang ibu. Gypsy mengatakan, dia cemburu karena saya lebih perhatian kepada Godejohn. Dia meminta saya menjauhinya. Dia membentak saya, melempar barang-barang, memaki saya. Di momen itu, Gypsy tak dapat lagi menahan amarahnya. Ia tidak membenci sang ibu, tapi ia hanya ingin ibunya mati. Di bulan Juni tahun 2015, Godejohn mulai melakukan aksinya. Ia pergi ke rumah Didi dan bertemu Gypsy, lalu memberinya lakban, pisau, dan sarung tangan. Saat Gypsy bersembunyi di kamar mandi, Godejohn masuk ke kamar tidur Didi dan menusuknya berulang kali. Gypsy menceritakan, "Saya mendengarnya teriak berkali-kali. Saat itu saya ingin menyelamatkan ibu, tapi saya sangat takut, tubuh saya seperti tidak bisa digerakkan, tiba-tiba suasana berubah sangat sunyi." Setelah memastikan sang ibu tewas, mereka berhubungan seks di ranjang ibunya. Setelah itu, mereka kabur dengan perasaan bahagia. Gypsy mengatakan, "Saya merasa ada percikan kebahagiaan, tapi kadang saya juga sedih dan menangis, merasa bersalah. Saya rindu ibu,
khawatir terhadap apa yang telah saya perbuat, namun dia sudah pergi. Gypsy menjalani hukuman penjara 10 tahun di lapas Chillicothe, Missouri. Ia mengaku lebih bahagia di penjara daripada bersama ibunya. Gypsy mengatakan, penjara yang saya huni dengan ibu, saya tidak bisa jalan, tidak bisa makan, tidak bisa punya teman, dan tidak bisa keluar rumah. Di penjara ini saya lebih bebas dibandingkan tinggal dengan ibu saya, sebab di sini saya bisa hidup seperti perempuan normal.